Nah kalau Toro nih Wak ya, dibalik sifat dewasa dan tenangnya Toro kan memang menyukai memasak. Dia ini memasak untuk bisa menghilangkan stres di pikirannya. Masalahnya dia masak tiap hari, berarti Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di video ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang menurut aku mind blowing kali dan bikin kita kayak hah? Gak nyangka gitu loh Wak. Jadi nih ya, semua tuh bermula waktu aku lagi scroll TikTok kan. Nah terus entah kayak gimana tiba-tiba muncul tuh di FYP aku ada yang ngomongin tentang cerita ini. Terus komen-komennya tuh juga heboh kali itu loh Wak. Intinya mereka semua tuh pada bilang, wah ini adalah komik dark yang berkedok komedi ini. Komedi di awal, darknya di akhir. Tapi jangan terkecoh Wak. Makin penasaran lah aku, emang ini apa sih, tentang apa cerita ini ya kan. Nah terus aku coba baca lah di webtoon kan Wak. Dan ternyata emang komen-komen itu memang betul semuanya. Ini coba aku ceritain dikit ya, karena menurut aku ini seru kali buat dibaca. Jadi judul webtoon ini tuh, wih, judulnya wih Wak. Sebenarnya pas awal baca ini tuh ceritanya kelihatan kayak ringan kali lah. Ceritanya tentang kehidupan sekolah 5 anak SMA gitu. Karakter utamanya tuh namanya si Amu. Dan ada lagi nih 4 orang teman lainnya. Dan gambarnya tuh betul-betul lucu-lucu kali gitu Wak. Terus jokesnya tuh betul-betul bikin kita ketawa, bukan yang garing apaan sih, enggak, bikin ngakak. Nah coba aku jelasin dikit tentang karakter-karakternya ya. Yang pertama ada Amu Wak. Amu ini adalah karakter utamanya. Cewek berhijab yang memiliki badan mungil, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia ini ramah, jahil, kocak, suka kali ngegambar. Teman-temannya juga sayang kali sama dia. Nah terus yang kedua ada Upi. Upi ini sahabat dekatnya si Amu. Dia tuh juga gak kalah heboh gitu Wak sama si Amu. Dan Upi ini jomblo. Katanya sih memang gak ada cowok yang tertarik sama dia di sekolah. Nah terus Upi ini anak sulung. Adanya itu masih kecil dan keluarganya mereka itu kayak apa ya, sesuatu kali lah pokoknya, nanti aku cerita lebih lengkap ya. Nah terus yang ketiga ada Toro Wak. Toro ini adalah seorang anak tunggal dari keluarga kaya raya. Dia dikenal memiliki sifat yang memang lebih dewasa dan tenang nih dibanding sama kawan-kawan lainnya. Bahkan dia ini dipercaya sama orang tua sahabat-sahabatnya untuk bisa menjaga anak-anak mereka. Dan Toro ini juga memiliki hobi memasak dan masakannya itu selalu dinanti-nanti oleh sahabat-sahabatnya Wak. Dan Toro ini juga merupakan sahabat Amu sejak kecil. Ya itu yang ketiga si Toro. Yang keempat Kiki. Nah Kiki ini laki-laki Wak, seorang cowok ganteng yang bucinnya bukan main, bucin kali sama Amu. Berawal dari pertemuan mereka di klub ekstrakurikuler. Nah sejak itulah si Kiki ini menaruh hati dengan sifat Amu yang memang bisa bikin si Kiki ini tenang gitu. Dan Kiki ini juga jago kali main alat musik, dia suka gitaran. Nah terus yang terakhir ada So. So ini Wak juga dikenal merupakan lelaki tertampan di sekolahnya, sama kayak Kiki. Tapi bedanya So ini lebih dingin, lebih cuek lah gitu. Dan dia ini juga merupakan sahabat kecilnya Amu. Nah sama kayak Toro Wak, si So ini juga sosoknya tuh kayak unik gitu loh. Dia ini hobinya berantem ya, tapi punya yang binatang. Dan terus dia ini juga selalu dapat nilai bagus dan ranking 1 terus. Makanya tuh guru-guru di sana tuh pada maklum gitu loh sama dia. Padahal hobi berantem, kelahi terus tapi juara 1 terus. Nah kelihatan kan memang kayak cerita-cerita slice of life aja gitu Wak. Cerita-cerita masa SMA dari Amu and the Gang. Ya, nah tapi Wak, ya kan selalu ada tapi di channelnya dia. Tapi kalau misalnya diperhatiin, banyak hidden details yang ternyata udah kelihatan bahkan di episode-episode awal. Ada details tersembunyi dan makin dibaca makin bikin, hah? Halo? Hah? Kok ternyata gini gitu loh. Karena apa Wak? Karena masing-masing karakter yang digambarkan koplak dan kelakuan betul-betul ajaib ini ya, ternyata tuh punya struggle dan trauma yang betul-betul nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Seperti satu si Amu. Amu yang memang dikenal selalu rame, ceria, peduli, dan jahil, ternyata selalu membawa pisau yang diberikan sama So ketika dia ini berangkat ke sekolah. Ke sekolah selalu bawa pisau. Dan Amu ini juga selalu menjaga jarak dengan lawan jenisnya dan memutuskan belum mau pacaran. Nah itulah kenapa dia tuh selalu marah, selalu brutal kali sama si Kiki kalau tiap kali Kiki ngedekatin dia. Dan Amu tidak hanya memprotek dirinya sendiri secara berlebihan loh Wak, melainkan dia ini juga selalu memperingati adik-adik kelasnya, salah satunya si Choi, untuk jangan kau pulang sendirian. Dan dia bahkan selalu membekali semprotan cabai kepada Choi, ke adik kelasnya nih ya. Dan juga menawarkan pisau yang selalu dia bawa untuk menghindarkan Choi ini dari masalah. Kau bawa ini segitunya. Nah kenapa Nat kok bisa? Cewek imut periang berhijab ceria ini selalu membawa pisau setiap kali ke sekolahnya. Ada alasannya Wak, mau tahu kalian? Alasannya adalah karena ketika masuk ke pertengahan kelas 3 SMP, Amu ini sempat mengalami pelecehan seksual gitu Wak, yang membuatnya menjadi trauma sejadi-jadinya. Sampai berbulan-bulan loh dia nggak masuk sekolah. Dan sejak saat itu kondisi fisik dan mentalnya Amu ini jadi betul-betul kayak kacau gitu loh Wak. Dia tuh merasa selalu diawasi hingga membuat dia tuh jadi paranoid. Trauma tuh jadi nggak mudah hilang gitu loh untuk Amu Wak. Dan
selain itu, Amu ini juga harus menerima kenyataan bahwa impiannya menjadi komikus atau penulis sama sekali tidak didukung 100% oleh ibunya yang merupakan single mother. Karena ibunya menganggap impian itu tidak berguna untuk masa depannya. Bahkan ibu Amu ini sempat membakar beberapa karya lukisnya si Amu saking gak setujunya kali dengan impian anaknya. Dan ibu Amu ini selalu menginginkan Amu menjadi dokter, bukan penggiat seni seperti ayahnya. Tapi walaupun memang impiannya Amu ini didukung sama bapaknya ya, Amu ini memilih untuk tidak mau mengikuti sang ayah karena dia sama sekali tidak dekat sama bapaknya sejak kecil. Bahkan Amu pun tidak tahu nama bapaknya. Gak disangka-sangka loh, aku yang tahu. Kok bisa Amu? Terkejut-kejut. Dan selain itu juga ya, di lain waktu si Amu ini selalu tenggelam dalam pikiran negatifnya dan selalu membenci dirinya sendiri. Di balik sifat periang cerianya itu loh, itu baru Amu, Lain lagi cerita si Kiki. Jadi Kiki yang dikenal betul-betul cowok populer di sekolahnya, ternyata dia ini terlalu mencintai Amu. Bucinnya tuh betul-betul bucin kali, sampai terkesan berlebihan gitu loh. Kiki ini seolah menjadi candu ketika melihat Amu. Dia selalu ngikutin Amu saat datang sampai pulang sekolah, diikutin terus. Dan dia ini juga sering ya secara diam-diam mengambil fotonya si Amu dan selalu mengamati foto tersebut ketika dia sendirian. Nah, hal itulah mulai meresahkan teman-teman yang lain ya kan. Kiki ini seakan tidak mau kehilangan Amu gitu loh, Dia ini pernah menyatakan cintanya kepada Amu, tapi Amu menolaknya lah. Dan selain itu, Kiki ini juga memiliki trauma yang besar setelah kehilangan ibunya yang meninggal akibat kecelakaan H-1 sebelum dia tampil di festival musik yang paling dia impikan. Dan sejak saat itu si Kiki ini selalu terbebani oleh perasaan bersalah karena tidak bisa menyelamatkan ibunya. Nah, kalau Toro nih ya, di balik sifat dewasa dan tenangnya Toro kan memang menyukai memasak. Nah, alasan dia menyukai memasak ada 3 Yang pertama, dia ini memasak untuk bisa menghilangkan stres di pikirannya. Masalahnya dia masak tiap hari, berarti stres berhari-hari. Terus yang kedua ketika dia melihat sahabatnya itu mencicipi masakannya dan mereka mengatakan wah enak gitu sambil tersenyum, itu cukup membuatnya senang. Dan alasan terakhirnya adalah karena seorang wanita. Dan wanita itu adalah ibunya. Kenapa nak? Karena ibunya Toro tidak mengenali Toro sebagai anaknya. Dan ibunya Toro ini tetap tidak ingat betapa dia menyukai makanan manis. Setiap kali Toro nih ngantar masakan ibunya ya, ibunya tuh cuma bilang, aku tidak mengenalmu, tapi terima kasih sudah datang. Piye perasaanmu, kalau mama kau ngomong kayak gitu, mama kau lo nggak kenal sama kau sendiri anaknya. Makanya itulah Toro ini selalu berusaha memasakkan ibunya masakan-masakan enak setiap hari supaya ibunya ini bisa mengenal masakan-masakan manis itu dan juga mengenal si Toro. Dan selain itu juga Toro ini selalu melarang sahabat-sahabatnya ini untuk datang menjenguk ibunya karena ibu Toro selalu berpikir bahwa mereka semua adalah anak-anaknya. Justru kawan-kawannya itu yang dipikir sama mamanya Toro itu anaknya sendiri nggak tahu, dia nggak kenal. Ya Allah, mimpi buruk seorang anak ketika ibu tidak mengenal dirimu sebagai anaknya. Dah, yang keempat, So ini lebih mind blowing lagi aku. So ini yang merupakan cowok idaman para cewek-cewek di sekolah, ternyata selalu memiliki pemikiran yang berbahaya dan cenderung psikopat. Dia betul-betul menikmati scene gore dan thriller ketika menonton film. Dan dia ini juga bahkan sering memberikan masukan-masukan kepada temannya yang terkesan sadis. Kayak ini ya, dia tuh pernah berencana membuang seekor kucing dari atap sekolah. Padahal dia pecinta binatang, betul. Tapi dia punya pikiran buat lempar aja lah kucing itu dari atap. Dia bahkan buka minuman kemasan, pakai pisau. Masih banyak lagi. Dan selain itu, So ini juga mengalami insomnia, Dia mengalami kesulitan tidur karena dia ini merasa ketika aku menutup mata, sesuatu hal buruk akan terjadi padaku. Dan hal itulah yang membuat So ini memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Sampai akhirnya So ini menuruti saran dari Amu untuk menemui terapis. Dan yang terakhir, Upi, Upi. Di balik sifat ceria dan berisiknya si Upi ini, ternyata kondisi keluarga Upi ini tidak hanya kekurangan secara ekonomi, tapi Upi ini harus dihadapkan dengan pertengkaran orang tuanya yang hampir terjadi setiap hari. Inilah yang akhirnya membuat Upi ini memiliki kebiasaan buruk, salah satunya adalah apa? Merokok. Dan Upi ini selalu merasa kesepian karena tidak ada satupun laki-laki yang mendekatinya. Dan selain itu juga, dalam suatu waktu Upi ini sering loh mengunjungi UKS untuk bisa mendapatkan obat pereda sakit.
Dan tanpa diketahui oleh sahabat-sahabatnya yang lain, Upi ini memiliki bekas goresan luka. Bekas goresan luka di area pergelangan tangannya yang memang selalu disembunyikan pakai wristbandnya, Wak. Selalu ditutup. Dan ada lagi nih ya, Upi ini kan merasa dialah orang yang paling dekat sama si Amu kan. Tapi kenapa Amu ini tidak pernah memberitahu kepada Upi soal kejadian ketika dia mengalami pelecehan seksual? Upi nggak tahu loh, sahabat kalian yang baru mengalami pelecehan seksual, tapi dia nggak cerita sama kalian. Padahal kalian tuh betul-betul bestie, dekat kali ngapa-ngapa berdua. Apa alasannya kawan kau ini nggak mau cerita sama kau gitu? Dan tanpa dia tahu soal pelecehan seksual pun, Upi ini ngerasa dia tuh menjadi sahabat yang tidak berguna gitu loh. Tidak hanya buat Amu, tapi buat teman-teman yang lainnya juga. Jadi bisa kalian bayangkan kan, Wak, di balik cerita yang memang kocak, ringan, dan gambar yang betul-betul imut kalian tengok deh tadi itu, masih ada banyak pertanyaan dari berbagai hal yang bisa kita kulik nih sama-sama. Kayak, sampai kapan Amu ini harus terus membawa pisau ke sekolah? Sampai kapan Amu ini bisa menerima si Kiki? Sampai kapan ibunya Toro ini bisa mengingat kembali anaknya? Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan si So sehingga mengalami susah tidur dan sempat kepikiran untuk mengakhiri hidupnya? Dan apa yang menyebabkan Upi itu mengalami luka di goresan tangannya? Nah, untuk bisa menemukan jawabannya, mending kalian baca sendiri aja, Wak, di webtoon ya. Kalian bisa download line webtoon segera supaya kalian ini nggak ketinggalan saat episode terbaru di up, Wak. Linknya ada di description box di bawah. Pasti kalian nggak mau ketinggalan kan gimana kelanjutannya nih? Cus, download linknya di bawah. Dan yang pasti, Wak, seperti yang kita tahu semuanya, kejadian SMA tuh pasti selalu ada aja ya. Dan struggle masing-masing seperti di karakter-karakter ini yang membuat mereka lebih manusiawi, mengingatkan kita bahwa semua orang yang memang punya struggle-nya masing-masing. Dan apapun yang terjadi, yang namanya sahabat pasti akan setia menemani kalian kapanpun dan dimanapun. So, sekali lagi, buat Wawa yang memang penasaran dengan kisah coba baca deh, Wak. Karena nih, Wak, ya, aku juga baru tahu ternyata judulnya tuh lagi trending dan memang lagi rame kali yang baca, Wak. Dan by the way, aku juga punya kode promosi yang bisa kalian redeem di line webtoon, Wak. Untuk 5.000 orang pertama yang redeem dengan kode ini bakal langsung dapat 6 koin. Langsung redeem, Wak, dengan kode WT Nadia Omar Raja. Gampang kan? Dan koinnya berlaku 3 hari setelah kalian redeem. Jadi harus segera dipakai ya dalam 3 hari itu, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa langsung download line webtoon segera supaya kalian gak ketinggalan episode barunya dari Aku rekomendasikan kalian buat baca komik dark berkedok komedi ini. Ya, kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel Nadia. See you next video, bye.